Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MGMPSKI, kali ini kita akan menelusuri sejarah ulama awal di Jombang bersama narasumber kita yaitu Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati LC.MA. Dalam hal ini kita akan membahas tokoh ulama dari Pondok Pesantren Darul Ulum yaitu Kiai Haji Romli Tamim. Mari kita ikuti bersama-sama wawancara dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kami dari MGMPSKI ingin menelusuri sejarah tokoh ulama awal di Jombang. Kali ini mengangkat Kiai Haji Romli Tamim, Pondok Pesantren Darul Ulum. Bersama kami narasumber yaitu Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati LC.MA. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perlu diketahui bahwa narasumber kita merupakan cucu dari Kiai Haji Romli Tamim, putra dari Kiai Haji Romli, yang merupakan keturunan ketiga dari zuriyah Kiai Romli. Terkait dengan Bayi Romli, kita langsung saja Gus ingin mengetahui secara dalam tentang biografi beliau dan perjalanan intelektual beliau serta beliau di dalam melaksanakan pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum. Mohon dijelaskan Gus. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang Mbah Romli ya, beliau kalau dalam riwayatnya lahir tahun 1888 Masehi, kemudian mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Di situ lama sekali beliau khidmah dan belajar kepada Syekhona Khalil. Kemudian menjelang boyong itu diberi saran atau beri nasihat untuk melanjutkan di Tebuireng. Jadi pesantren kedua yang beliau menempuh di situ adalah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di situ lama beliau sampai diangkat menjadi menantu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi tidak lama ya. Firaq, kemudian beliau diperkenankan untuk kembali ke Peterongan, Beliaujoso. Yang jelas yang saya pahami, beliau ini termasuk orang yang sangat antusias terhadap ilmu. Di antara riwayat yang saya dengar adalah beliau biasa jalan kaki ke Tebuireng itu dengan lalaran Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kalau jalan ke sana ini kira-kira butuh waktu 2 jam atau 3 jam, selesai Alfiyah itu 1-1000. Itu kebiasaan beliau yang diceritakan oleh orang-orang tua kami. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan, tidak hanya sebatas thariqat yang kita kenal, tetapi ilmu-ilmu yang lain termasuk basis-basis keislaman itu beliau kuasai. Ya, itu. Untuk selanjutnya ada teman-teman yang mau menyampaikan yang ingin disampaikan. Ngapunten Gus, untuk beliau metode dan pendekatan secara sosial ke masyarakat pakai metode apa ya Gus? Kan yang kalau pondok lama biasanya pakai metode sorogan, apakah sampai sekarang masih digunakan seperti itu? Kalau metode pengajaran ada 2 ya, ada bandongan dan sorogan. Yang sering tentu saja bandongan. Jadi beliau mengaji didengarkan oleh para santri. Tapi untuk masyarakat beliau sangat humanis. Ini nampak sekali ada kebiasaan beliau yang ya diceritakan secara turun-temurun bahwa beliau setiap hari Jumat itu keliling ke rumah-rumah sekitar masjid, lalu menanyakan gimana kabarnya, gimana keadaannya, ada beras apa tidak di rumah. Kalau tidak ada beras silakan ambil di rumah, maksudnya di dalam beliau. Itu yang cerita ke saya Kiai Khalil Dahlan. Jadi
inilah yang membuat hubungan beliau dengan masyarakat ini sangat dekat sekali. Jadi masyarakat menganggap beliau sebagai ayah lah, sebagai bapak yang mengayomi mereka. Jika mereka kekurangan, mereka datang kepada beliau untuk meminta apa yang mereka butuhkan. Yang saya dengar adalah beliau sering memberi uang, ya mungkin dulu apalah ya, sen atau apa, uang kecil-kecil untuk anak-anak kecil, anak-anak. Kemudian ke orang-orang tua yang di rumah dia tanya, ada beras apa enggak? Kalau ada beras, ya sudah. Kalau enggak ada beras, silakan ambil di rumah. Memang beliau, ya sawahnya juga banyak, jadi mungkin simpanan berasnya juga banyak, melimpah, sehingga beliau menawarkan kepada masyarakat yang butuh silakan ambil. Termasuk juga ternak, jadi juga banyak ternak yang terkadang diberikan kepada beberapa rakyat masyarakat yang membutuhkan. Nggih, ngapunten Gus. Tadi mendengar jawabanipun hubungan kali masyarakat kok saya sangat menurut kula karena beliau niki dikenal dengan sosok ahli torekotnya niku untuk generasi kita bagaimana nggih caranya bisa memadukan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu torekot niku kersane seimbang wonten Gus. Ya, sebenarnya thariqat ini kan sebuah langkah atau jalan menuju ihsan. Bahwa umat Islam ini diberi bekal oleh Allah, pertama Islam, lalu iman, lalu ihsan. Sebenarnya tiga ini tidak boleh berpisah. Ketika sudah terjadi pemisahan, maka muncullah gerakan-gerakan thariqat itu. Jadi thariqat itu sebenarnya untuk menyeimbangkan ibadah yang bersifat syariah atau syariat dengan yang sifatnya adalah ihsan. Istilah hadisnya itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang seharusnya menjadi keseimbangan antara Islam dan iman dan ihsan. Dan Baromli dengan thariqatnya itu berusaha mengantarkan para santri atau masyarakat untuk menyeimbangkan antara syariat dan hakikat ini. Nah, melalui apa? Melalui thariqat. Di thariqat itu jalan menuju hakikat gitu. Ketika sudah tercapai maka akan terjadi keseimbangan. Artinya ini adalah kebutuhan umat ya, untuk mencapai ketenangan dohiran dan batinan. Dan sampai saat ini kita tahu ya di Darul Ulum misalnya ada keseimbangan itu, ada pendidikan formal yang sifatnya ya lahiriah katanya. Ada zikir-zikir istighosa, ada manakiban dan sebagainya yang sifatnya adalah batiniah. Ini sangat penting sekali. Kalau kata Kiai Musta'in kan ada berotak London berhati Masjidil Haram, ya, seperti itu. Ya, kira seperti itu. Matur suwun. Nggih. Nggih Gus, ngapunten untuk pertanyaan selanjutnya tentang sosok kepemimpinan Mbah Romli. Barangkali ada cerita-cerita yang menarik tentang kepemimpinan beliau. Matur nuwun. Beliau menurut kami ya memposisikan dirinya sebagai seorang bapak. Bapak itu menghadapi anaknya ini kan tidak boleh membeda-bedakan. Dan inilah yang kami tangkap ya dari riwayat bapak ayah saya yang cerita bahwa Kiai Romli tidak pernah membeda-bedakan tamu. Jadi tamu bupati campur dengan tamu yang sedang laporan sawahnya Mbah Romli, campur dengan tamu yang sedang laporan peternakannya Mbah Romli, itu diajak pertemuan bareng. Selama menemui tamu ya di sini ya ini yang bupati, itu yang petani, itu yang peternak. Itu diajak bareng. Dan lebih kerennya lagi adalah diajak makan bersama. Ayah saya pada saat itu ngomong, aku belum bisa niru iki. Saya belum bisa niru yang ini. Yang tidak membedakan tamu antara pejabat dan rakyat kecil ini. Tapi orang kalau sudah ikhlas ya, dia tidak akan peduli dengan hal ini. Karena mereka adalah semuanya hamba Allah. Sama, semuanya derajatnya sama. Ini menunjukkan keikhlasan beliau di dalam ngayomi umatnya. Siapapun yang butuh nasihat, butuh
ayoman, butuh ya seperti itu, beliau menyediakan dirinya untuk memberikan hal itu, baik itu pejabat maupun ya seorang petani kecil gitu. Ya, itu riwayat yang dengar begitu. Jadi menunjukkan beliau memimpin dengan keikhlasan dan kezuhudan. Nyun sewu. Nggih. Untuk di mata keluarga itu niku apakah ada warisan terbesar Mbah Romli yang saat ini itu sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk generasi muda menghadapi perkembangan teknologi, modernisasi untuk saat ini? Yang saya rasakan ya, tentu adalah kezuhudan. Kezuhudan inilah yang menginspirasi ya, para dzurriyyah ya, bagaimana memposisikan sikap terhadap dunia. Dunia ini bukan segalanya, tapi ini hanya wasilah saja, hanya lantaran. Sehingga hal-hal yang berkaitan dunia tidak menjadi prioritas utama, tetapi hanya sebagai jalan menuju akhirat. Istilah Qur'annya itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat tapi jangan lupa dunia. Dunia itu sebatas tidak dilupakan. Ini bisa dibuktikan tadi yang laporan peternakan tadi, itu sering kali laporannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada cerita yang saya dengar, ada orang padahal kambingnya sudah punya anak berapa gitu ya, laporannya ternyata dikurangi. Itu kemudian beliau tahu itu disampaikan kepada diantaranya Kiai Usman. Aku ngerti wong itu gak jujur, dia tahu, tapi bapak seakan wong. Jadi beliau ya masalah kambing yang nggak dilaporkan sudahlah, biarkan saja, itu bukan urusan akhirat itu. Beliau mengikhlaskan itu yang cerita ke saya putranya Kiai Usman, menceritakan dulu Kiai Usman punya pengalaman itu dari Mbah Romli. Ada laporan peternakan yang ya tidak sesuai, tapi beliau mengikhlaskan hal itu. Kita butuh ya orang-orang yang punya prinsip seperti itu. Artinya mobil beset aja gak usah terlalu emosi lah gitu. Saya belajar dari situ. Kalau mobil beset, ada santri yang memakai mobil lalu kok beset gitu, ya sudahlah, wong ini hanya dunia. Toh itu juga bisa diperbaiki ya, gantinya Allah juga lebih banyak. Jadi sikap itulah yang menginspirasi kami ya, keluarga dari Mbah Romli, untuk menjadikan dunia itu sekedar ya ini adalah bekal sajalah, bukan utama. Sehingga kalau ada masalah sedikit seperti itu ya diikhlaskan saja. Ya, mungkin itulah inspirasi besar untuk kami itu. Lajeng selanjutnya untuk hubungan Mbah Yai Romli kalih Nahdlatul Ulama. Niki pripun untuk pandangan beliau mengenai peran pesantren dalam mendukung perjuangan kemerdekaan serta menjaga keutuhan bangsa di awal kemerdekaan? Ini barusan beberapa hari yang lalu ya, ada santri kami yang datang lalu menunjukkan bukti. Ada nadoman cerita dari Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim itu salah satu khatib Suriah zaman pendirian NU tahun 2006 itu. Kiai Abdul Halim dari Jawa Barat. Dalam nadoman itu dia menceritakan sering bertemu di muktamar NU Kiai Romli dan Kiai Dahlan. Artinya Kiai Romli dan Kiai Dahlan ini adalah peserta aktif di muktamar NU di awal-awal pendirian. Ini menunjukkan bahwa Kiai Romli itu ya sebagai minimal umpama tidak sebagai pengurus NU, tapi beliau adalah termasuk yang diundang di dalam acara itu. Artinya beliau dilibatkan untuk juga turut berpartisipasi di dalam muktamar Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga nanti akan dikuatkan dengan bukti bahwa ketika terjadi perang Surabaya itu ya, tahun 45 ya, bulan Oktober itu, markas Hizbullah itu di sini. Markas Hizbullah di Darul Ulum.
Dan mereka ketika di sini dibekali oleh Mbah Romli, dan ini banyak sekali riwayat mengatakan itu, semacam batu-batu kerikil yang digenggamkan itu untuk disiramkan ke tank-tank Belanda itu. Ya, entah jadi bom atau jadi apa itu. Pokoknya itu sudah masyhur cerita itu. Ini juga diperkuat dengan cerita yang saya dengar dari kerapiak ya, bahwa pada saat itu kiai-kiai yang hafal Quran juga ingin perang. Mereka ingin perang ke mana, ke Surabaya. Siapa yang ingin perang mati syahid? Jadi para ulama-ulama yang hafid-hafid itu semua ingin perang. Nah, ada salah satu kiai sepuh yang mendengar bahwa kiai ini mau ikut perang semua. Lalu beliau langsung menghubungi Kiai Dahlan Holil di sini. Tolong cegat di stasiun Peterongan. Yang hafid-hafid nggak usah ikut perang, karena takut hilangnya Al-Quran bagaimana Yamamah, perang Yamamah. Umar itu ya? Abu Bakar ya. Bakar. Kan ada cerita perang Yamamah yang orang penghafal Quran 70 orang meninggal. Itu di Kiai Dahlan nyegat di stasiun Peterongan para kiai yang hafid-hafid itu, di antara Abdul Qadir Munawir yang mau ikut perang itu di antara dijemput, disuruh tinggal di Jasa aja lah, nunggu di sini aja, nggak usah ikut perang gitu. Itu kan bukti bahwa di sini juga markas gitu. Markas untuk berangkat dan markas untuk yang nggak jadi berangkat dengan alasan tadi menjaga Al-Quran. Artinya ini menegaskan bahwa Mbah Romli adalah orang yang ya peduli dengan kemerdekaan Indonesia. Dan perlu diketahui, ketika Belanda masuk ke pondok, lalu ingin mencari siapa gerilyawan-gerilyawan bersembunyi di sini. Nah, disitulah ada Gus Isom, putranya Mbah Romli. Mungkin jengkel ya dengan Belanda, dilempar gayung, dilempar gayung. Belanda suka tembaki, mati putra beliau, kakaknya Kiai Musta'in Romli, Gus Isom namanya. Pada saat itu Mbah Romli tidak menunjukkan emosionalnya, dan juga tidak menunjukkan kalau itu adalah keluarganya, untuk menjaga situasi biar kondusif. Kalau nggak gitu nanti Belanda bisa ngamuk, bisa ditembaki semua. Dalam ceritanya begitu, bahwa putra beliau juga termasuk korban Belanda. Ada makamnya, Kiai Isom, kakaknya Kiai Musta'in. Baru Kiai Isom itu kata Kiai Usman ya, wajahnya paling mirip dengan Kiai Romli. Kebetulan pada saat itu ini ceritanya Kiai Usman dari anak beliau itu ke saya. Kiai Isom itu memakai sarungnya Mbah Romli. Gus Isom memakai sarungnya Mbah Romli. Nah, ketika kelihatan tergeletak gitu, Kiai Usman kaget, iya ini, dikira Kiai Romli yang dibunuh. Udah mau mau melawan itu ke Belanda. Kiai Usman, terus tiba-tiba dia mendengar suara tenang. Artinya mungkin isyarat dari Mbah Romli biar tenang. Ini nggak jadi dia melawan. Kalau melawan bisa bahaya itu, dan Pondok Darul bisa bermasalah. Ini bukti bahwa ya Kiai Romli termasuk di antara pejuang-pejuang yang mempertahankan kedaulatan Indonesia ini. Mungkin itulah ya sedikit cerita. Alhamdulillah, matur suwun Gus, penjelasannya tentang Kiai Romli. Semoga nanti kita sebagai generasi muda bisa mengikuti jejak beliau dan mengambil ilmu-ilmu beliau dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat. Amin. Nyuwun pangestune Gus, doanipun supados ilmune bermanfaat sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa fathna fi kulli ta'atika warzuqna birrahum. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin, warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.